sekarang ini algoritma jadi benar-benar jadi Tuhannya jurnalisme kan, gimana Dan kita nggak bisa pungkirin. Kita nggak bisa pungkiri, di Tempo kami juga mempraktekkan itu to some extent. Waktu itu saya ingat betul ada satu orang konsultan kita yang bilang bahwa tidakkah setiap agama memiliki kegilaannya sendiri pada periode awal dia dilahirkan gitu. Dia ditentang oleh masyarakat sekelilingnya. Name it, semua agama pasti punya begitu. Dan oleh orang sekelilingnya pasti dianggap kegilaan zaman. Selamat datang di Uncensored with Andini Effendi, dan episode kali ini saya kedatangan teman baik sesama wartawan yang sekarang ini menduduki posisi sebagai CEO Tempo Media Group, Mas Arief Zulkifli. Selamat datang di Uncensored, Mas Arief Zulkifli. Halo Din. Mas Azul. Ketemu lagi. Ketemu lagi, beda setting. Beda setting ya. Jadi sebenarnya aku sama Mas Azul, kita kenal karena sesama jurnalis, tapi juga awalnya aku inget banget pertama kali kita ketemu, waktu itu ada liputan Panama Papers di Tempo, yang akhirnya aku mengundang Mas Azul, waktu itu Pemret majalah Tempo ya, untuk datang, dan nggak tahu gimana akhirnya kita langsung bersinggungan terus pathnya sampai akhirnya berteman, sampai akhirnya kok ketemu terus ya gini ya, tapi nggak apa-apa, aku jadi happy. Nah Mas Azul ini aku ceritain dulu backgroundnya. Mas Azul Aquarius, lahirnya 8 Februari, nggak kelihatan kan kalau udah lebih dari 50 tahun. Karena aku ngerasa selalu kita seumuran, nggak tahu kenapa gitu ya. Kemudian besar di Lampung sampai SMA, kita sama-sama orang Lampung di sini. Anak bungsu dari 7 bersaudara, dan juga merantau ke Jakarta pas kuliah. Kuliah dan itu kuliahnya di FISIP UI. Komunikasi saya. Jadi memang pada dari kuliah itu udah tahu akan masuk ke dunia jurnalistik? Nggak tahu ya, sebetulnya saya cuma pengen pergi ke luar Lampung, terus pengen kuliah di tempat yang ya boleh kita bilang proper begitu kali ya. Terus ngapain, saya dari dulu tuh senang nulis gitu, dari terus senang nulis dan nyambungnya komunikasi gitu ya, meskipun nggak selalu berhubungan juga, kan ada teorinya juga kalau komunikasi gitu. Jadi udah saya masuk komunikasi, dan dalam perjalanan kuliah dan sebagainya ya kerja sebagai wartawan lah, nulis ini nulis itulah dan seterusnya gitu. Jadi dari nulis itu dari sejak di Lampung? Dari sejak di Lampung, meskipun nggak bisa dibilang produktif ya, tapi maksud saya menulis kan nggak kayak sekarang ya. Dulu tuh kan tidak ada internet, tidak ada sosial media gitu. Jadi kita menulis itu dalam lingkup yang sangat terbatas, tapi proses menuju penulisan, diskusi, baca buku bareng sama teman dan sebagainya itu udah dilakukan gitu. Jadi ada dorongan-dorongan lah untuk asik juga nih kayaknya ya. Mungkin jadi wartawan, mungkin juga enggak kan? Nggak tahu juga gitu. Ya udah kuliah aja deh di komunikasi, dan so far sih enjoy lah ya, seru-seruan aja gitu. Dan yang menarik Mas Azul itu sudah terekspos dengan Tempo justru dari kecil. Oh iya, saya nggak tahu ya, persinggungan saya sama Tempo itu udah lama banget. Jadi dulu waktu kecil, saya ingat itu saya baca Tempo itu selalu hari Jumat. Tempo itu terbit hari Senin atau hari Selasa waktu itu. Jadi saya skip kira-kira 3 hari. Kenapa hari Jumat? Karena ada satu kedai koran yang menjajakan koran, majalah dan sebagainya di dekat masjid. Jadi saya selalu mampir ke situ sepulang sholat Jumat. Dan itu saya nggak sendirian, itu banyak sekali orang itu ngurubung di situ, ada yang beli, ada yang enggak gitu. Saya tentu tidak beli. Jadi numpang baca gitu, numpang baca. Jadi saya ngikutin liputan Tempo, bahkan orang-orangnya gitu ya, yang sekarang udah pada senior, ada yang kayak udah nggak ada. Gunawan Muhammad. Oh iya, bahkan yang lebih junior lagi itu banyak lah, kayak Marasakti Siregar gitu, yang sekarang bareng saya di Dewan Pers gitu ya, yang senior banget. Ya saya tahu namanya tuh dari ketika saya membaca Tempo, ketika saya masih kecil itu gitu loh. Ya untungnya kan Tempo kan bukan media yang rumit ya, cara menulis semua kan bertutur gitu kan. Kalau di Tempo, jadi saya sebagai pembaca awam tuh saya bisa ikutin semuanya gitu. Gitu, Din. Dan sempat juga ada kayak klub baca ke perpus di Oh ya, Lampung. di Lampung tuh ada satu perpustakaan kecil punya pemerintah daerah sana ya. Punya pemerintah daerah gitu, bukunya macem-macem gitu. Saya ingat betul saya baca catatan pinggir sebagai buku ya, itu di situ tuh. Umur berapa, Mas? Ya SMA lah, Din, 16 kali ya, 16-an begitu gitu. Terus tentu baca-baca yang lain ya. Beberapa novel terbitan Balai Pustaka misalnya, itu kan ada di situ semua tuh, boleh dipinjem dan kadang-kadang dicolong juga gitu. Tapi nggak dirobek kan, Mas? Nggak dirobek gitu, dan seneng gitu. Tapi benar-benar setelah ke Jakarta tentu saja exposure-nya lebih gede ya. Saya ingat betul waktu itu saya masuk
SMA itu toko buku Gramedia Matraman for the first time dibuka. Itu saya lupa tuh, mungkin 87-an atau 86 gitu ya. Saya tuh ini banget gitu, aduh ini keren banget ya, ada toko buku gede katanya ya, ditulis di Tempo, ditulis di mana-mana. Saya pergi tuh ke Jakarta tuh, naik bis, terus naik kapal gitu ya. Naik kapal, terus kebetulan kakak saya udah di sini gitu, mereka kuliah di UI juga, ya jadi saya ikut ke sana. Tapi ya terus saya hari-hari ya baca buku di Gramedia, yang waktu itu gede banget di bayangan saya gitu kan. 4 lantai, bukunya banyak gitu. Selain Gunung Agung yang di mana namanya? Sahari ya? Gunung Sahari situ. Bukan, apa namanya, dekat Patung Patani itu. Oh iya, yes. Nah, di situ kan dulu ada dua aja tuh di situ. Ya udah saya berhari-hari itu di situ aja. Berhari-hari itu di situ gitu. Nggak terlalu sering nonton teater di Gedung Kesenian. Gedung Kesenian itu juga pernah tuh ke Jakarta, lihat-lihat ada pementasan apa, nonton teater gitu di Gedung Kesenian. Waktu itu kalau nggak teater koma, teater kecil. Jadi saya familiar banget tuh sama Mas Nano dan Mbak Ratna, dengan Mas Arifin, Mbak Yayang Pamuncak begitu. Itu saya familiar banget sebagai penonton gitu, sebagai penonton. Terus juga pas sudah ke Jakarta pasti lebih dekat kan. Wah, ini ketemu komunitasnya lagi, teman-temannya juga mendukung gitu. Jadi ya sering kelayapan gitu. Jadi seru deh itu. Dunia sastra, dunia literatur gitu apa memang dibiasain dari rumah kah? Dari orang tua gitu? Nggak tahu ya, kalau dibiasain tuh rasanya nggak juga ya. Bokap tentara ya? Bokap tuh tentara dan Jawa, bacanya wayang gitu ya, pasti kan gitu kan. Ya udahlah, gua ngikut-ngikutin lah, meskipun gua nggak terlalu intens gitu. Tapi pergaulan ya, terutama setelah di kampus. FISIP itu sebetulnya sebuah kampus yang sangat menarik menurut gua, bukan secara akademik paling tidak pada masaku, tapi secara pergaulan gitu. Jadi ketemu tuh kayak melting pot dari anak-anak dari mana-mana tuh. Kalau di Jakarta pasti SMA 8 kan yang ngumpul di situ kan. Ngumpul di situ. Terus ya terjadi seleksi lah gitu ya. Anak-anak yang bercanda atau yang serius yang apa, terjadi seleksi lah gitu. Nah, saya ketemu dengan komunitas itu gitu. Menyenangkan lah gitu, menyenangkan. Nonton teater yuk ke tim, nonton teater yuk ke Gedung Kesenian gitu. Pulang jam 2 malam naik omprengan gitu kan. Tinggal di Depok waktu itu kan, sebagai mahasiswa pasti gitu. Wow. So it's fun, sangat menyenangkan. Nah, akhirnya bisa masuk ke dunia media, pertama kali Media Indonesia. Betul, jadi pas lulus, ada teman dari Media Indonesia yang di-assign untuk bikin satu project, bikin departemen sendiri. Saya gabung ke situ, waktu itu belum redaksi, jadi kita ngerjain macam-macam. Lalu kemudian pada saat yang sama kan Tempo dibredel tuh. 98 tuh ya? 94. Oh 94. 93 saya sempat ada kerjaan bikin buku di Tempo. Jadi saya udah 1 tahun lah bergaul sama orang-orang itu. 93 masih kuliah waktu itu? 93 masih kuliah. 93 masih kuliah, ada proyek bikin buku, namanya Buku Apa dan Siapa. Terjemahan dari who's who ya, kalau di luar negeri gitu. Nah itu kita bikin gituan, wawancara ini, wawancara itu, menyenangkan banget. Terus Tempo dibredel gitu. Waduh, saya patah hati banget tuh Tempo dibredel. Wah gila ya, bacaan gue dari kecil gitu kan, tiba-tiba blep aja hilang gitu. Dan nggak pernah putus tuh dari kecil baca, setiap minggu baca Tempo? Ya pasti ada putus-putusnya kan. Nah, belakangan tuh kakakku yang nomor 1, yang jaraknya 15 tahun usia sama saya itu bekerja di Tempo kebetulan. Jadi nyambung, tapi bukan redaksi, di bagian usaha gitu. Nah, so udah semakin asik kan. Jadi saya dikirimin tuh majalah, nggak setiap minggu, bisa 3 minggu baru dikirimin, ngerapel lah gitu. Tapi jadi saya lebih intens kan bacanya. Wow. Gitu. Jadi pas bredel, aduh patah hati banget itu. Mana ya bisa begini gitu. Apalagi kan demonya waktu itu lumayan dramatis ya, sampai ada yang dipatah kaki dan sebagainya selama 94 itu. Dan ya saya lihat juga di teman-teman di Tempo, terutama Mas Gun, menyadari betul kan bahwa ternyata perhatian orang pada media yang selama ini barangkali dia kelola dengan sangat rileks dan casual itu besar sekali gitu. Begitu kehilangan, orang turun ke jalan semua gitu. Jangan bayangkan turun ke jalan setelah 98 ya. Waktu itu kan pasti lebih represif, orang lebih terbatas, demo juga nggak bisa segede sekarang begitu. Tapi intensi untuk melawan itu besar sekali gitu. Nah, saya adalah di antara kerumunan itu ya. Ikut turun demo juga waktu itu? Adalah nongkrong-nongkrong gitu, meskipun kita nobody kan. Saya kan waktu itu masih belum selesai sebetulnya waktu itu. Gitu. Hanya sebagai supporter, sebagai pembaca? Pembaca, dan sempat kerja di Tempo waktu itu, karena saya bergaul juga tuh dengan
dengan teman-teman di redaksi Tempo karena saya ada di situ. Gitu. Jadi terus 98 terbit lagi. Nah, sebagian dari orang Tempo kan kerja di Media Indonesia Group kan. Ada Mas Bambang Harimurti. Mas Bambang Harimurti kepala sukunya gitu, yang dia di-assign menjadi redaktur eksekutif. Jadi kayak wakil pemret lah gitu ya. Nah, saya bergaul di situ, tapi yang juga tidak kalah penting adalah 94 sampai 98 saya banyak main dengan kelompok pergerakan waktu itu. Maksudnya pergerakan? Ngelawan Soeharto kan. 94 kan beredel itu kan Mas Gun berubah jadi aktivis kan. Dari pemikir yang di atas Menara Gading tiba-tiba menyadari bahwa ini saatnya kita harus turun gitu. Jadi Utan Kayu dan sebagainya saya akrab mulai di situ tuh gitu. Nah, di 98 kemudian ketika Soeharto jatuh, saya ingat betul waktu itu saya tidak terlibat, tapi ada satu cerita di mana Mas Gun mengumpulkan ex Tempo di Teater Utan Kayu dan bertanya, kita mau terbit lagi atau enggak nih? Kepada yang udah terserak tadi gitu. Ada dua pendapat. Yang satu mengatakan nggak usah. Jadi biarin aja Tempo itu menjadi monumen gitu. Jadi nggak usah dibikin lagi gitu. Kelompok yang lain mengatakan enggak dong. Kita kan menjadi bagian dari perubahan rezim kan. Jadi kalau rezimnya berubah ya kita mesti berada di dalam perubahan itu gitu. Artinya Tempo terbit lagi. Nah, setelah melalui berbagai perdebatan akhirnya diputuskan yang kedua bahwa Tempo terbit lagi gitu. Tentu kelompok yang pertama nggak semuanya masuk ketika Tempo terbit lagi. Nah, diundanglah ini anak-anak baru culun dan dari mana-mana ini untuk bergabung ke situ. Saya ingat kantornya di Proklamasi itu, di dekat patung Proklamasi. Mas Azul umur berapa pada saat itu? 28 berarti saya ya. 98 kan? 98 itu saya 28 tahun. Gitu. Dan itu masuk jadi wartawan? Jadi wartawan, tapi karena saya udah punya pengalaman nulis gitu, saya udah pernah nulis buku waktu itu, terus ya teman-teman baca, kamu reporter tapi boleh nulis Rif gitu. Karena di Tempo kan strata itu kan ini banget ya, ketat banget ya. Kalau reporter itu, ini beda dengan Tempo yang sekarang. Reporter itu kerjaannya ngumpulin berita aja gitu, wawancara sana wawancara sini, nanti yang ngejahit itu redakturnya gitu. Sekarang udah nggak gitu lagi? Sekarang berubah total. Sekarang di eranya Mas Bambang Harimurti diubah bahwa seorang redaktur harus turun ke lapangan. Kalau dulu tuh dia jadi raja kecil tuh gitu. Redaktur berarti produser kali ya? Produser. Kalau di TV ya? Kalau di TV itu produser gitu, sama lah gitu. Nah, sekarang tuh seorang penulis, seorang redaktur itu nggak bakal bisa mengandalkan reporternya lagi untuk mencari, kita menyebutnya daging informasi gitu. Jadi dagingnya tuh harus si produsernya sendiri atau si redakturnya sendiri. Nah, karenanya kalau kita bicara sekarang para redpel bahkan sampai pemret itu ya nggak pernah bisa duduk terus di kursi, di meja gitu, di belakang meja itu udah nggak bisa karena dia pasti harus meng-create sesuatu yang baru. Nah, ini yang terjadi sama saya gitu. Saya kan lama banget jadi wartawan sampai pemret sampai 2019, terus nggak jadi pemret lagi, tapi kan bawaan badannya kan susah. Anak lapangan. Bener, susah banget gitu. Ya contoh terakhir waktu kita bikin liputan tentang Sambo ya. September 2022 itu kita udah nulis apa yang terjadi yang kemudian muncul di dalam pengadilan dan keputusan hakim beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi September, Oktober itu kita udah dapat cerita yang detail gitu. Nah, karena ini peristiwa besar, saya agak susah tuh untuk nggak turun ke lapangan gitu ya. Padahal udah jadi CEO loh itu. Udah banget. Saya tuh bagi-bagi waktu lah ya, rapat direksi, rapat keuangan dan sebagainya. Tapi tiba-tiba, Mas ini ada bahan gitu kan. Oke Pak, saya kirim orang. Enggak dong, jangan. Mas bawa orang aja, Mas saya ikut. Gitu. Ini sumber nih maksudnya? Sumber gitu. Jadi ya di sekitar Oktober atau September, Oktober, November 2022 lah ya. Itu ya kita udah baca berita acara, udah baca macam-macam gitu. Kan prinsipnya sebetulnya narasumber tuh kepengen juga memunculkan sesuatu yang benar ya gitu. Betapapun ada upaya untuk tidak mengungkap sesuatu yang benar tadi gitu. Gitu. Jadi pintar-pintar kita adalah cari belokan-belokan atau gang-gang kecil yang menemukan orang yang bisa menyampaikan apa yang kita butuhin gitu. Truth-nya itu kan ada di situ tuh, Din. Gitu, Din. The devil is in the details. Di details. Jadi itu masuk begitu kan, terus ketemu gitu. Wow. Gitu. Gila. Terus tapi sebelum kita cerita pas Mas Arief jadi CEO, ini kan perjalanannya kan lumayan panjang, tapi juga aku ngelihatnya di Tempo
naiknya tuh jelas gitu. Ya kan dari ya tadi produser apa bilangnya redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana. Oh, jadi redaktur pelaksana eksekutif produser lah ya. Eksekutif produser gitu. Kemudian setelah itu redaktur eksekutif, ini yang sedikit beda dengan TV ya. Oke. Jadi managing editor, terus redaktur eksekutif atau eksekutif editor, baru pemimpin redaktor atau editor in chief. Oke. Gitu. Dan Mas Azul mengalami semuanya. Nggak ada yang di-skip. Dan nggak boleh itu kan di-skip di Tempo tuh nggak boleh. Apa yang paling momen tahapan mana yang paling menantang tuh ketika menjalani itu yang kayak buat pribadi sendiri tuh kayak bertentangan lah? Karena saya dibesarkan dalam tradisi di lapangan gitu ya, turun lapangan seminggu pulang ke rumah mungkin 2 hari aja gitu kan, selebihnya ada di kantor, terus melampaui berbagai macam turbulensi dalam politik dan ekonomi Indonesia, saya ngerasa saya itu orang lapangan banget gitu. Nah begitu saya di-assign untuk redaktur pelaksana juga masih turun lapangan. Tapi yang bikin saya shock itu adalah saya diminta untuk menjadi redaktur eksekutif. Redaktur eksekutif itu orang belakang meja yang ngatur wartawan pergi kemana, klaim kesehatanmu gimana, hal-hal yang kayak begitu ya. Rumah tangga ya. Rumah tangga gitu. Jadi dia pelaksana dari pemimpin redaksi kan. Kalau pemimpin redaksi kan memang lobby ke sana ke sini gitu. Ya. Nah saya jadi itu, saya pikir apaan ini ya gitu kan. Tapi ya nggak bisa ditolak kan, kita nggak boleh nolak tuh. Udah kita terima. Nah, ternyata banyak kok dinamika yang serunya gitu ya. Ngatur orang kan, itu kan seniman-seniman semua tuh di Tempo tuh yang berani ngelawan gitu kan. Kan diajarinnya kalau rapat nggak boleh, pemret nggak boleh mimpin rapat. Redaktur eksekutif sesekali aja yang mimpin rapat tuh gantian gitu. Nah, itu bisa reporter, bisa redaktur gitu. Sehingga dengan tujuan sebetulnya supaya tidak ada pemegang otoritas tunggal kan. Jadi semua punya hak bicara, dan iklim itu dibangun dan akibatnya memang agak menyulitkan buat kami yang di atas kadang-kadang gitu kan. Oh nggak bisa Mas, nggak bisa. Dia bisa bilang begitu gitu. Walaupun dia hanya reporter dia gitu. Dia bilang reporter. Sorry Mas, Anda kayaknya kebanyakan deh penjelasan Anda. Kita mesti dengerin yang ini dulu gitu. Itu sangat biasa di kita gitu kan. Nah, ketika kita reporter, kita menikmati privilege itu. Tapi begitu kita jadi redaktur eksekutif atau pemret, kan kita yang agak canggung juga kan, tapi ya sudahlah, namanya juga udah ada rule of thumb-nya kan begitu kan, gitu. Iyalah, kalian menjadi kayak apa ya, bisa dibilang yang menyulut demokrasi terjadi, akhirnya demokrasi, karmanya demokrasi juga di dalam. Iya, kan harus dijalanin, dan GM kan konsisten betul dengan prinsip itu, dia kan nggak pernah mau mimpin rapat kan, dikasih ke orang gitu, dia diam-diam kadang-kadang ketiduran gitu kan, karena malamnya begadang gitu kan. Gitu. Jadi ini cerita-cerita ini kan ada bukunya Mas Arief, Jurnalisme di Luar Algoritma. By the way, ini cerita di behind the scenes. Behind the scenes, okay. Ya, yang produk dari slow journalism. Ntar kita bahas juga itu. Ini ada cerita-cerita kayak waktu di Aceh aja nih, yang karena aku jadi kayak intuit banget dari mulai konflik sampai pasca tsunami sampai akhirnya negosiasi damai ya. Ini berarti pada saat itu masih jadi redaktur pelaksana dong? 2004 itu 2004 kejadian kan. Itu kan artinya baru 6 tahun ya, mungkin saya one of the redaktur lah ya kali editor ya. 2000 nih waktu ketemu Hasan Tiro? Oh, Hasan Tiro kan 2001. Ini yang 4 Juni 2000. 2000 bahkan. Itu kan masih ini banget. Masih di lapangan masih di lapangan banget itu. Itu kan Bambang Harimurti tuh yang jorokin saya. Oh. Apa Mas waktu itu alasannya ini Aceh dipegang story-nya oleh Mas Nah, waktu Azul? itu saya salah satu redaktur atau penulis di Desk Nasional ya, Desk Politik ya. Dan Aceh kan bergolak terus. Jadi saya sering bolak-balik lah gitu. Ada bom, saya datang, terus nanti selesai balik lagi gitu. Saya agak banyak kenal juga lah sama orang-orang di sana. Nah, pada tahun 2000 itu sekitar itu Juni ya, Maret atau April tuh majalah Forum Keadilan, saingannya Tempo nih, meskipun ada kaitan historik juga, itu menurunkan wawancara khusus dengan Hasan Tiro. Tapi wawancaranya pakai telepon gitu. Jadi tapi dia diakui oleh Forum Keadilan pakai telepon gitu. Nah, Bambang Harimurti waktu itu agak ragu. Rif nih kayaknya belum tentu deh. Kan dia katanya stroke atau ada yang bilang sudah meninggal gitu. Lu cari jalan deh, dia bilang untuk ke sana gitu. Ya udah, namanya perintah kan, buat saya tertantang juga gitu kan. Kira-kira sebulan lah gitu saya mencari segala macam cara di Aceh, di Norway, di Sweden, di New York, pokoknya pelarian-pelarian Aceh yang mungkin saya bisa
dekati begitu untuk sampai ke sana gitu. Ini sebelum zaman Google, zaman WhatsApp, belum ya? Jauh banget. Ini berarti benar-benar angkat telepon. Telepon, ya ada SMS ya. Oh iya, saya SMS, ingat udah SMS, tapi BlackBerry belum ada gitu, jadi mahal sekali. Jadi telepon sana, telepon sini, lalu kemudian ketemulah ada pertemuan rahasia yang diinisiasi oleh Gus Dur waktu itu untuk membuat satu upaya damai yang namanya humanitarian pause atau jeda kemanusiaan. Nah itu dilakukan di Jenewa. Mediatornya namanya Henry Dunant Center. Nah gitu itu. Nah terus saya kontak waktu itu sana sini. Saya boleh nggak ketemu dalam pertemuan itu? Ya nggak mungkin pertemuan itu dirahasiakan. Gitu. Ini ke Hasan Tironya? Bukan, ke orang-orangnya, baik dari pihak Indonesia maupun dari pihak GAM, gitu kan. Baik. Tapi saya beraniin diri aja sih, bilang ke Mas Bambang, BHM, ini saya ada pintu nih masuk, tapi masih belum 100% gitu. Lo yakin nggak? Dia bilang, ya yakin lah, gue bilang, gue berangkat ya. Gitu. Ya udah, gue berangkat. Jalurnya apa? Jenewa dulu, abis itu gue ke Stockholm, karena mereka ada di Stockholm. Ya. Kalau gue nggak bisa dapat wawancara si Hasan Tiro, at least gue bilang adalah gue bikin liputan tentang kehidupan para eksil GAM di sana. Waktu itu belum ada tuh cerita tentang mereka tuh masih samar-samar banget. Bahkan Hasan Tiro tuh mati atau enggak kita belum tahu gitu. Nah pergilah saya ke sana, pendek cerita ya. Saya pergi ke Jenewa, itu kantor Henry Dunant Center tuh di sampingnya Danau Lemang tuh yang bagus banget kalau pernah ke sana. Saya ke sana kosong, kurang ajar banget kan. Jadi gue tuh bawa geret-geret koper gitu dari airport langsung ke situ. Nggak ada tuh. Terus ada orang yang saya ketok-ketok gitu. Saya mau, katanya di sini ada pertemuan ini gitu. Oh, I'm sorry, kita nggak tahu, dia bilang gitu. Jadi mereka tutup mulut semua. Oke deh. Oke, gue pulang. Masuk hotel dulu nih. Masuk hotel, saya teleponlah orang yang namanya Hasan Wirayuda. Udah jadi Menlu? Belum. Waktu itu jadi perwakilan tetap Indonesia di Jenewa. Jadi saya kalau ketemu Hasan Wirayuda sekarang pasti kita bernostalgia tentang itu. Saya bilang, Pak, saya jauh-jauh loh dari Jakarta. Gitu. Iya Mas, tapi ini disembunyikan tempatnya. Di mana? Ya kalau naik mobil 4 jam, dia bilang gitu. Nggak kekejar karena ini sudah berlangsung. Oke, saya bisa maafan Bapak di situ, gue bilang karena saya dari jauh-jauh. Tapi kita harus ketemu gitu. Ntar malam ya kita ketemu. Nah, terus saya ditraktir makan di pinggiran di kota tuanya Jenewa gitu. Dan Pak Hasan cerita semua diceritain sama dia. Gitu prosesnya, detail-detailnya gitu. Oke Pak, thank you. Saya bilang. Aku suatu itu nulis untuk tulisan pendek dulu lah gitu ya, tulisan pendek untuk Tempo edisi berikutnya. Itu berarti udah punya deadline tuh ya? Sudah mulai, udah kena deadline Sabtu tuh. Oh, oke. Kalau nggak salah acaranya Jumat kalau nggak salah tuh. Dan berita harus naik pada saat itu? Harus naik, pendek dulu deh, nggak apa-apa Rif gitu. Tentang peristiwanya dulu, karena ini peristiwa gede. Ini peristiwa gede banget. Gus Dur kan luar biasa tuh mengambil inisiatif untuk mendamaikan Indonesia dan GAM. Sementara tentara waktu itu nggak mau, maunya hajar aja terus gitu kan. Nah, Gus Dur inisiasi itu. Nah, meanwhile sementara tulisan udah jadi, saya gerilya terus di Jenewa, ketemu dengan orang-orangnya Hasan Tiro, diantaranya Zaini Abdullah, yang kemudian jadi gubernur, ya kan, terus beberapa yang lain gitu. Nggak dikasih pintu masuk, nggak dikasih pintu. Ini juga pertama kalinya ya? Pertama kali, tapi telepon sudah sering. Oke. Sebelumnya tuh telepon, baik langsung maupun lewat penghubung lah gitu. Saya mau, kan wali, masih kita bilangnya wali Nangro kan, wali Nangro kan ada di sini, kasihlah kesempatan saya ketemu. Wah, belum saatnya gitu. Ya, oke. Dia ada di atas di hotel gitu. Kapan Anda pulang ke Jenewa, ke Stockholm? Dia bilang, ya, mungkin 3 hari dari sekarang. Wali ikut pulang. Ya, tapi dia mau ke Zurich dulu, dia bilang, mau ke Zurich dulu. Oke. Udah, saya berpisah. Kemudian 3 hari kemudian saya pergi. Saya terbang ke Stockholm. Saya ketemu lagi dengan mereka. Tadi kan janji saya ke Pemret kan saya mau bikin liputan tentang kehidupan mereka. Menarik sekali memang bagaimana mereka jadi eksil, terlunta-lunta di pengungsian UNHCR di Malaysia, sekian tahun hidup di dalam tenda gitu di depan kantor UNHCR dan seterusnya gitu orang-orang ini. Sampai akhirnya dapat status asilum kan di Swedia kan. Saya datengin tuh, saya bawa rokok, saya bawa beberapa kan orang Medan ya, bukan orang Aceh ya. Atau dibesar di Medan. Jadi, Arif tolong kakak dibawakanlah teri Medan gitu, teri yang kecil-kecil itu. Saya bawa tuh Din, gue bungkusin tuh. Mas Azul ngakunya orang Lampung apa orang Jawa? Saya ngakunya orang Lampung.
Saya tidak bohong, meskipun saya ada darah Jawa, tapi saya besar dan lahir di Lampung. Kenapa itu jadi penting? Karena dalam paradigma Aceh Merdeka, Kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh itu meliputi seluruh Sumatera. Jadi paling mudah saya ngomongnya gitu kan. Kalau saya ngomong saya berdarah Jawa sebagian, maka pasti tertutup pintunya gitu. Gitulah kira-kira tuh. Gitu. Dan ini menarik nih ya, karena ada akhirnya berjumpa dengan Hasan Tiro. Ini diceritain di sini di salah satu chapternya 2 jam bersama Hasan Tiro, yang dia ternyata nggak mau diwawancara. Nggak mau. Itu sebagai reporter ngerasa gagal nggak sih, Mas? Ya pasti. Tapi kan kegagalan seorang reporter itu adalah kalau dia belum ketemu dengan si narasumber. Jadi kalau yang ngomong masih sekretaris, satpam, ajudan, itu belum sah sebetulnya penolakan itu. Nah, saya tuh sudah ketemu dan proses ketemunya juga lumayan berdebar-debar karena kan mereka nutup pintu semua kan. Nutup pintu semua, baru kemudian di hari-hari terakhir saya ada di sana karena saya harus pulang, saya dapat hint kecil bahwa dia tinggal di daerah namanya Albi. Albi itu kayak Depoknya lah ya kalau di sini, jadi anak kereta. Dan untungnya itu di negara-negara maju begitu pola kotanya kan jelas. Kereta api, stasiun kereta api, pasar, lalu kemudian apartemen-apartemen menjulang gitu. Jadi saya tinggal sisir aja tuh, sisirin satu sampai akhirnya saya ketemu dengan satu gedung yang ada tulisannya di lobinya itu tuh, di lobinya itu DHT. Apa tuh? Dr. Hasan Tiro. Kalau orang kita yang biasa sama Aceh agak familiar itu DHT itu Dr. Hasan Tiro. Saya intip-intip gitu dari kaca tuh DHT. Tapi saya nggak bisa masuk kan, karena itu kan dikunci gitu kan. Aduh ini gimana? Dah dia diem duduk sampai ada ibu-ibu pulang dari supermarket bawa keranjang gitu. Saya bilang saya mau cari orang Dr. Hasan Tiro. Oh saya nggak tahu, dia bilang. Boleh nggak saya masuk ke dalam? Saya bilang gitu kan, untuk lihat daftar itu gitu. Oh ya dibukain pakai kartu slashnya dia, masuk ke dalam. Nah begitu dia udah naik, untungnya liftnya nggak pakai tapping gitu, jadi saya bisa langsung lantai 5, saya ingat betul. Saat lantai 5 begitu masuk ke lorong unit apartemen itu udah jelas tulisannya Dr. Hasan Tiro, bukan lagi pakai inisial, jadi dikasih nama di depannya itu. Ya udah saya ketok pintu, tek, keluarlah dia dengan profilnya gitu. Dan saya bilang saya Arif, saya dari Jakarta. Dan saya nyari Wali sejak dari Jenewa. Iya, saya ingat ada yang cari-cari saya. Oh, kamu jadi wartawannya? Iya, saya wartawan. Wow. Tapi jangan lihat saya sebagai wartawan lah, saya bilang. Saya ini anak muda dari Sumatera yang pengen belajar sejarah. So let me in, gue bilang gitu. Dia nggak mau pakai bahasa Indonesia kan. Lebih bagus sebenarnya bisa berbahasa Aceh, tapi saya nggak bisa baca Aceh gitu. Oh iya, masuk. Gitu. Masuk. Dia bilang, kamu tahu di sini dari siapa? Saya cari, dia bilang gitu. Nggak mungkin gitu. Loh, saya cari, saya wartawan. Mana nomor telepon si ini dan si anu anak buahnya gitu kan? Oh saya nggak punya, saya bilang gitu. Meskipun saya punya, tapi kalau saya kasih dan dia telepon selesai itu cerita kan, nggak ada lagi kan. Jadi saya memang mengulur waktu aja. Dia coba cari-cari di buku-buku gitu, nggak ketemu. Untungnya nggak ketemu. Ya udah, akhirnya saya bilang, saya mau wawancara. Oh no, saya bilang gitu, bukan saatnya gitu. Saya sempat motret sekali yang ada di buku itu, dia marah sekali gitu. Tapi saya waktu itu mikir, kalau wawancara itu sudah tidak diperoleh dan itu dinyatakan oleh si narasumber, sebetulnya tunai tugas si wartawan kan. Tapi masa pertemuan segitu langkanya ditinggalkan begitu saja gitu. Dan sangat personal. Sangat personal. Dan karenanya saya mengembangkan satu yang kemudian kita bahas dalam buku ini adalah reportase sebagai mahkota dari jurnalisme. Reportase itu kan seperti melaporkan apa yang dilihat oleh wartawan as it is, untuk kemudian diserap dan dibaca oleh pembaca as it is juga. Maunya kan kira-kira gitu kan. Nah, dalam hal reportase di Hasan Tiro tidak bisa menolak kan. Gitu. Jadi pertemuan itu saya eksplor betul untuk menciptakan atau memunculkan drama yang maksimal untuk menceritakan dia sebagai makhluk gitu ya, sebagai sosok, sebagai human gitu. Gitu. Bayangin waktu itu dia 75 tahun, tinggal sendiri, istrinya dia udah berpisah. Istrinya orang Amerika, anaknya di Amerika, dia tinggal sendiri, pengawalan juga tidak terlalu ketat karena di Swedia adalah negara yang super aman begitu kan. Dan tiba-tiba saya ada di situ dan dia mungkin cemas sama saya karena saya bisa lakukan apapun, tapi saya berusaha yakinkan. Tapi saya akhirnya ketemu dalam 2 jam itu. Dan menarik, misalnya dia tanya, kamu dulu sekolahnya di mana? Universitas Indonesia, saya bilang. Oh dia marah sekali. That's stupid. Dia bilang gitu. Karena dia ngedengar nama Indonesia itu absurd buat dia. Ya kemudian saya tahu lah bahwa pergolakan dia sebagai
manusia terhadap banyak kekecewaannya terhadap pemerintah pusat sebetulnya dalam hal ini adalah Bung Karno kan yang gandrung betul dengan persatuan. Dia sebetulnya lebih cocok ke arah Hatta kan. Yang bukan persatuan, jadi independensi di masing-masing kayak Amerika lah kira-kira gitu. Tapi kan Soekarno kan dominan. Nah waktu itu dia sempat jadi pegawai kedutaan Indonesia di Washington, si Hasantiro ini gitu. Tapi kemudian dengan berbagai ini dia memutuskan tidak dan dia pulang ke Aceh pada tahun 78 untuk gerilya. Tapi kan nggak sampai setahun gerilya karena dihajar sama tentara. Kemudian dia exile sampai ke Swedia itu gitu. Wow. Gitu. Wow, Mas Azul, ini sebenarnya kayak the moral of the story tentang yang Hasantiro ini. Kita sebagai wartawan tuh dididik emang ya nggak boleh nyerah sih. Nggak boleh. Hajar terus saya tahu aja. Saya bakalan diomelin abis nggak ditegur sama Bambang Harimurti kalau dia nonton. Saya tahu betul tekanan itu gitu, jadi nggak bisa. Saya harus dapat gitu. Iya. Gitu. Tapi pulang dari nggak dapat wawancara, tapi ada beritanya nggak setelah itu? Tentang pertemuan ini? Pertemuan itu saya tulis setelah saya pulang. Jadi 2 jam itu saya tidak merekam, saya tidak memotret karena tidak diizinkan. Jadi yang saya lakukan adalah mengeksplor segala macam kemungkinan yang bisa saya tulis. Gitu ya. Wow. Jadi dan misalnya gini, saya bawa buku yang saya dapat di Aceh, yang ditulis oleh Hasantiro. Saya bilang, saya sudah baca buku ini, saya minta tanda tangan dong. Kan dia bangga sekali kan gitu kan. Oh ya, kamu udah baca gitu. Coba kamu bacain bagian ini. Dia minta saya baca gitu. Ya ngelihat situasi itu ya saya dramatic reading dong. Gitu kan supaya membangkitkan emosinya dia gitu. Supaya itu bisa saya saksikan gitu. Dan itu menarik banget. Waktu saya bacain dia nyetel kaset lagu Latin kan, G-string itu kan sama satu lagi saya lupa itu. Itu dia puter gitu di situ sambil dia ngedengerin dan saya dramatic reading gitu. Terus dia keluar ke balkon gitu, coba lihat itu, it's beautiful, just like Aceh dia bilang. Jadi orang yang rindu pada tanah kelahirannya dan seterusnya ya. Nah setelah 2 jam saya lihat ini agak nggak kondusif nih karena dia telepon berhasil nyambung, urusan panjang nih. Mungkin saya sih nggak diapa-apain tapi nggak enak aja gitu. Akhirnya saya pamit, dia bilang, kok pulang? Iya kan sudah cukup. Ini pengalaman yang luar biasa. Saya ketemu Wali, saya bilang saya pamit. Oh iya oke. Dianterin sampai ke lift gitu, dan di lift begitu saya masuk ke dalam, saya balik badan, pintu liftnya perlahan-lahan tertutup begitu, dia masih teriak manggil saya, Arif, Sumatera, dia bilang gitu. Ini kan satu ungkapan emosional dari dia yang bercita-cita mendirikan satu kerajaan Aceh yang lepas dari Indonesia kan. Saya tentu tidak punya pandangan seperti itu, tapi kan saya saya harus berempati kan. Saya nggak boleh menunjukkan posisi yang berseberangan karena itu akan merusak seluruh bangunan reportase yang sedang saya dirikan gitu kan. Nah, waktu dia angkat tangan Sumatera ya saya angkat tangan juga. Sumatera gitu. Jadi sama-sama kita Sumatera. Oke lah kan gua anak Sumatera kan. Gitu. Wow, dan akhirnya tulisan itu setelah 2000 berapa tuh Mas? Itu kan 2022 ya buku ini launching. Cerita behind the scene story-nya itu yang terjadi. Dan sebenarnya juga nggak dibilang aku nggak ngelihat ada harus mengejar kebaruan, tapi it's a historical piece yang kita semua can relate. Exactly. Jadi kalau mungkin kaitannya dengan jurnalisme sekarang ya, Din ya. Memang ada problem lah menurut saya kan. Sekarang ini algoritma jadi benar-benar jadi Tuhannya jurnalisme kan, gimana ngejar. Dan kita nggak bisa pungkirin. Kita nggak bisa pungkiri, di Tempo kami juga mempraktekkan itu to some extent, gitu ya. Itu nggak bisa dipungkiri, tapi harus ada upaya-upaya untuk mendekati jurnalisme dengan cara yang lain, yang sebetulnya tidak baru, tapi lama dilupakan, yaitu reportase tadi, gitu loh. Jadi banyak orang yang mengatakan naratif jurnalisme, ada yang bilang jurnalisme sastrawi, meskipun saya tidak terlalu sepakat dengan istilah ini, tapi yang lain mengatakan misalnya slow journalism sebagai side atau sisi yang berbeda dari yang kita praktekkan sekarang. Kalau yang kita praktekkan sekarang ini kan kita kejar-kejaran ya, seolah-olah tuh asumsinya tuh pembaca tuh pengen tahu pada detik itu juga gitu. Ya kalau itu sifatnya adalah... Iya nggak sih? Ya kalau itu bom meledak di mana, begitu ya, sidang Sambo keputusannya apa, orang pasti akan mau yang pertama, gitu kan. Tapi kalau 6 alasan meninggalnya Ratu Elizabeth, yang nomor 3 bikin merinding gitu. Come on, itu kira-kira kita mau tahu at the first time nggak sih? Kayaknya enggak deh gitu. Karena kalau kita baca di dalam yang nomor 3 itu karena dia tua.
Ya iyalah dia tua dan sakit gitu kan. Nggak ada yang baru dan sampai nggak bikin sekarang. merinding juga. Nggak bikin merinding juga, tapi judul-judulnya kan dibikin begitu karena paradigma itu tadi gitu. Kan gue tuh di Dewan Pers tuh 3 tahun, 4 tahun pertama itu kan nanganin pengaduan, ya isinya tuh begitu semua. 90%, 95% isinya komplain atas berita-berita yang seperti itu, tidak dikonfirmasi, clickbait dan sebagainya. Mas Azul pernah bilang clickbait itu adalah buah dari produk apa Mas jurnalisme instan yang sekarang ini atau apa? Iya, jurnalisme tergesa-gesa gitu, tergesa-gesa dan semua itu karena model bisnisnya ya Din ya. Nah, itu setelah jadi CEO jadi belajar model bisnis dan sebagainya, itu adalah mengejar traffic. Semakin banyak traffic, semakin potensi untuk dijual kepada pengiklan dan sebagainya semakin tinggi. Kan itu kira-kira ya. Dan akibatnya apapun dilakukan untuk mendapatkan traffic yang banyak tadi gitu, termasuk clickbait gitu. Jadi ya lumayan menyedihkan sih sebetulnya kondisi jurnalisme kita kalau kita hanya melihat dari satu sisi itu. Dari sisi yang lain tentu saja saya menemukan meskipun tidak banyak, ada media-media online yang dikelola dengan sangat serius, yang bisa dalam gitu, yang dikelola oleh anak-anak muda yang sebetulnya tumbuh dalam tradisi digital yang kita sebutkan tadi gitu. Tapi dia berusaha untuk melawan itu gitu. Iya, karena sebenarnya memang kita selalu akan ada audiensnya, aku yakin Mas, untuk slow journalism ini. Betul, pasti. Dan orang akan bosan kok. Saya kira di banyak media internasional ya, di Amerika, di Eropa itu cepat-cepatan itu tetap ada, tetap dibutuhkan, tapi akurasi nggak dijaga betul, lalu kemudian clickbait nggak boleh gitu, gitu. Dan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya ada upaya karena memang kita agak terlalu cepat masuk ke dalam dunia digital itu, tapi terlalu lambat untuk mengatasi problem-problem efek samping dari digitalisasi tadi gitu. Jadi sekarang ini masih aja kita berkutat pada persoalan-persoalan itu gitu. Jadi gimana cara jaga marwahnya? Tulisan tetap harus berkualitas, bertutur dengan gayanya Tempo, tapi juga bisa diimbangin dengan ya ini model bisnis yang sekarang gitu ya, masuk ke algoritma itu tadi. Apa yang sebagai CEO nih sekarang bertopik CEO ya, itu apa yang harusnya bisa dilakuin? Karena aku kalau sebagai pembaca aku ngeliat kayaknya yang baca itu tuh juga ada segmen tertentu banget gitu kan. Itu gimana Mas caranya biar bisa bisa universalkan itu guys? Pertama tentu kita mesti berdamai juga dengan apa yang kita sebut sebagai hukum algoritma ya. Jadi kalau baca Tempo misalnya, meskipun tulisan-tulisan saya itu tipenya adalah solo journalism, tetap aja kita bikin 2 judul gitu. Jadi judul-judul yang berkualitas dalam perspektif kita, tapi juga judul yang ramah mesin pencari gitu. Jadi berita yang sama itu bisa 2 judul kalau muncul di majalah atau muncul di online. Itu satu. Yang kedua misalnya kita bikin resume. Jadi setiap artikel itu diresumekan dalam 3 paragraf di atas, 3 pointers gitu, sehingga orang yang pengen cepet aja bisa langsung tahu apa yang dimaksud, apa yang ingin disampaikan oleh artikel ini. Nah gitu. Lalu yang lain adalah misalnya keyword ya. Keyword itu ada timnya sendiri tuh di Tempo yang selalu ngingetin dan memperbaiki untuk memasukkan keyword-keyword yang memang sedang jadi perhatian gitu. Gitu. Dulu tuh saya ingat betul di awal-awal Tempo kita masih tertatih-tatih dengan digitalisasi. Kita ngotot betul tuh nulis Osama bin Laden sebagai Usamah bin Laden. Karena itu lafal yang benar. Kan dia orang Arab dan berbahasa Arab. Dan namanya ditulis dengan aksara Arab, yaitu Usamah bin Laden. Nah, dalam lafalnya pers Barat itu menjadi Osama kan, Osama menjadi Osama. Jadi sebetulnya Osama adalah tafsir Barat terhadap nama Usama. Kita pakai Usama bin Laden, nggak kegait sama mesin pencari. Karena di mana-mana Osama gitu loh. Kita ngotot aja terus Usama. Akhirnya kita pikir nggak bisa nih kalau begini. Jadi kita bikin 2. Gitu, kita bikin 2. Jadi untuk keyword kita pakai Osama, tapi di dalam tulisan yang tidak digayat oleh mesin pencari, kita tetap konsisten dengan Usama bin Laden. Itu contoh yang kecil, Din. Contoh yang kecil aja gitu. Tanpa mengaburkan fakta tetap. Pasti tidak mengaburkan fakta, kita nggak mau gitu. Jadi namanya kita kembalikan ke dalam nama yang sebenarnya, yaitu Usamah gitu.
Wow. Nah, gitu-gitu loh, Din. Wow, oke. Kemudian juga kalau Mas Azul sekarang lihatnya gimana nih Mas ya? Mas Azul tumbuh di Tempo di mana yang semuanya itu critical thinking. Ya kan tadi kayak cerita dari rapat redaksi seperti apa dinamikanya, kemudian cara menulis beritanya seperti apa sampai akhirnya bisa di-approve, sampai naik gitu ke berita. Dan sekarang ngelihat di mana kita tuh emang orang Indonesia masih demen baca. Aku nggak yakin orang Indonesia tuh demen baca artikel panjang. Kalau kita ngomongin di Amerika kan macam-macam gitu, ya kan media yang melampirkan artikel yang panjang gitu. Are you like ini optimis dengan masa depan ini, the writing apa ya, the slow journalism, terus dengan orang ngebaca tulisan kita? Ya, pada akhirnya memang menurut saya ada satu segmen tertentu ya, yang niche, yang kecil tapi bisa diandalkan. Karenanya model bisnisnya Tempo adalah menggabungkan antara model yang pertama yaitu mencari traffic tadi dengan model berlangganan atau subscription base. Nah, subscription base ini adalah pilihan yang tentu saja cukup struggling diupayakan, tapi itu so far kita belum ketemu dengan model lain. Kita udah belajar di mana-mana lah begitu ya, di Amerika, di Eropa, orang mau membayar untuk berita. Di Indonesia belum mau, dia bayarnya untuk hiburan gitu atau musik gitu kan, Netflix, Spotify gitu. Tapi untuk berita belum. Nah, ini yang terus kita jalanin. Tapi menariknya nih Din, menariknya adalah justru akumulasi atas pelanggan itu untuk produk tertentu, dalam hal ini misalnya kayak koran, itu jumlahnya lebih banyak ketimbang cetak. Digitalnya. Makanya kita beraniin 2 tahun atau 3 tahun lalu kita tutup tuh yang koran cetaknya gitu. Orang kemudian mengatakan, "Aduh, kasihan ya sekarang." Kalau saya sih enggak. Saya bilang ini justru kabar baik. Karena apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembaca koran Tempo di digital lebih banyak daripada pembaca koran Tempo ketika cetaknya masih ada. Nah, itu kan sebetulnya adalah satu kabar baik ya, satu kabar baik. Memang dia belum equal dalam hal finansial. Karena yang digital pasti lebih murah. Kan tidak ada ongkos produksi berupa pencetakan. Kertas kita impor, mahal banget gitu. Sekarang cepet, tapi digitalisasi itu bagus dalam hal demokratisasi pembaca. Dulu orang baca majalah Tempo cetak itu keluarnya Senin, mungkin di Papua baru hari Rebo. Ya, terlambat karena pengiriman kan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Di Amerika orang bisa mengakses majalah Tempo pada detik yang sama dengan ketika itu diterbitkan dan dibaca oleh orang di Jakarta. Jadi terjadi demokratisasi kan. Itu bagus menurut saya. Gitu. Jadi masa depannya nggak suram lah ini. Berarti we will always have an audience. Yes, itu satu. Yang lain memang kita mesti mengembangkan bisnis-bisnis penunjang. Nah, ini nih yang saya lagi seneng banget nih. Ada beberapa kita akuisisi perusahaan startup gitu. Jadi Tempo tuh diam-diam kita beli beberapa perusahaan startup, digedein besar begitu, yang value-nya itu Tempo banget gitu. Misalnya kita beberapa tahun lalu ya kita beli satu startup namanya Kok Bisa. Yang ada di YouTube itu. Animasi itu kan science banget gitu, dan itu kita dukung banget gitu. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa perang Rusia sama Ukraina gitu kan. Itu pembacanya jauh lebih banyak ketimbang membaca majalah Tempo. Tapi esensinya sama kan sebetulnya kan. Kita menjelaskan apa yang terjadi. Gitu, Din. Oke. Aku mau balik ke soal jurnalistik, Mas, karena itu tempat kamu besar lah pada dasarnya, dan akan selalu menjadi jurnalis kayaknya ya. Insya Allah ya. Tapi at the end of the day kita harus berkembang gitu kan ya. Nah, waktu kita ketemu pertama tuh kan pas Mas Azul jadi Pemret, sampai kita traveling bareng lah ke Pakistan dan sebagainya gitu. Nah, Mas Azul waktu aktif di Pemret waktu pemilu 2014-2019 ada nggak intervensi-intervensi yang minta sampai nggak boleh naikin berita ini, nggak boleh nulis itu? Ada nggak sampai sejauh itu? Syukurnya enggak ya. Kalau ke Tempo ya mungkin karena kita punya sejarah yang panjang begitu, jadi orang-orang yang punya tendensi seperti itu kalaupun ada halus banget gitu, melipir ke sini gitu ya. Mas ini, dan saya lihat bukan permintaan tapi memberikan fakta lain kadang-kadang gitu. Mas kan habis nulis ini sebetulnya ada faktanya begini nih gitu. Ya udah kita terima dong kalau sebagai fakta, tapi sampai dengan tidak boleh menulis atau memerintahkan untuk menulis itu ya syukur alhamdulillah nggak terjadi gitu. Nah memang problemnya sedikit adalah ketika kita 2014 itu kontestasinya lumayan keras ya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi.
Dan kita punya sejarah terhadap dua kandidat. Terhadap Jokowi kita pernah mengangkat dia sebagai wali kota terbaik pada 2007. Terhadap Pak Prabowo kita punya sejarah pemberedelan dan pelbagai hal yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Tempo punya concern itu gitu, penculikan aktivis dan sebagainya. Sehingga memang pilihannya menjadi secara politik jadi lebih mudah gitu kan kalau pilihannya seperti itu. Tapi secara jurnalistik kita mesti tidak terjerumus ke dalam satu pandangan atau pemahaman yang hitam putih. Nah, ini yang kita jaga betul gitu. Jadi kalaupun kita mau menulis tentang sesuatu yang baik di sini, kita mesti berpikir bahwa sebetulnya ada loh potensi yang tidak baiknya. Sebaiknya juga gitu, kalau kita menulis ada sesuatu yang buruk di sini, sebetulnya ada juga loh potensi baiknya gitu. Itu yang satu doktrin lah, katakanlah begitu, yang sering disebut Mas Gun ya, sekarang jadi satu keyword di Tempo. Kebenaran boleh jadi ada di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Gitu. Itu jadi pegangan kita banget tuh. Jadi kita boleh saja menganggap si A itu betul begitu, tapi boleh jadi ketidakbenaran ada di dia. Sebaliknya juga begitu. Dan itu kita praktekkan dalam beberapa kasus sebetulnya. Iya, yang kayak cerita Lia Aiden itu deh Mas, di rapat redaksi soal kasus Lia Aiden. Misalnya, kalau itu saya belajar tentang bagaimana memandang persoalan ya. Tadi itu menarik ya, itu menarik. Jadi waktu itu ada, mungkin kalau pendengar yang baru udah gak lupa, ada satu kelompok sekte lah begitu yang namanya Lia Aiden, satu perempuan yang mengklaim dirinya sebagai Malaikat Jibril, Bunda Maria, bahkan Tuhan itu sendiri. Dicap gitu. Sesat lah itu. Dicap sesat lah oleh komunitas Islam. Lalu kemudian pada suatu hari markasnya itu diserbu, diserbu oleh satu kelompok intoleran gitu. Nah kemudian kita mau nulis tuh editorial Tempo itu kan dibahas dengan sangat serius tuh. Kita pakai punya konsultan, kita ketemu, wartawan dipanggil untuk tahu faktanya seperti apa gitu. Nah dalam kasus Lia Aiden kita cerita, lalu kemudian para senior tuh Mas Gun dan lain-lain mengatakan, nanya, jadi menurut kalian sikapnya Tempo gimana terhadap ini? Gitu. Saya ingat ada satu orang redaktur yang bilang, ya ini kita mesti katakan kegilaan zaman Mas. Gitu loh. Ada orang mengaku sebagai Bunda Maria, Malaikat Jibril dan sebagainya gitu. Jadi kita mesti mengatakan bahwa ini kegilaan zaman gitu. Waktu itu saya ingat betul ada satu orang konsultan kita yang bilang bahwa tidakkah setiap agama memiliki kegilaannya sendiri? Pada periode awal dia dilahirkan gitu. Dia ditentang oleh masyarakat sekelilingnya. Name it, semua agama pasti punya begitu. Dan oleh orang sekelilingnya pasti dianggap kegilaan zaman pada saat itu gitu kan. Jadi kalian mau ngelihatnya seperti apa gitu. Di situ saya mikir tuh, oh iya ya. Kalau setiap agama punya kegilaannya sendiri, ketika dia dilahirkan, maka kita juga nggak bisa taken for granted terhadap kelompok ini. Jadi apa yang bisa kita katakan kalau kita tidak ingin mengatakan dia sebagai bagian dari kegilaan zaman? Ya itu maksud saya. Ya kita mesti mengatakan bahwa setiap orang boleh punya kegilaannya sepanjang dia tidak melanggar hukum dan negara harus menjamin kepercayaan bahkan yang paling absurd sekalipun. Jadi point of view-nya apa? Human right kan? Gitu. Jadi negara nggak boleh biarkan nih kelompok ini diserbu. Lu boleh bilang bahwa lu nggak setuju, boleh-boleh aja. Lu mengatakan secara pribadi ini sesat, boleh-boleh saja. Tapi nggak boleh itu diserbu. Karena diserbu itu udah melanggar hukum. Nah, kira-kira gitu. Dan jadi di situ saya mikir harus ada perspektif lain. Dalam hal ini perspektif HAM gitu. Nah, gitu-gitu tuh seru di kantor tuh seru gitu-gitu tuh. Nah itu pergumulan itu juga dibawa nggak ketika jadi Pemret? Banyak nggak yang jadi bahan pembelajaran juga? Persis, dan banyak banget. Ya misalnya sih saya mau cerita aja deh. Misalnya ketika dalam kasus Ahok ya. Dan demo dan sampai dia harus masuk penjara gitu. Saya kira mungkin kalau saya boleh nggak berlebihan begitu, saya katakan media Tempo adalah satu-satunya yang mengatakan bahwa demonstrasi itu adalah demonstrasi yang melawan demokrasi. Kita menyebutnya sebagai mobokrasi, mob, demokrasi yang didasarkan pada mob gitu, kan? Pada saat mungkin semua orang nggak cukup punya keleluasaan untuk mengatakan itu. Artinya apa? Kita mengkritik kelompok yang berdemo. Tapi ketika pimpinan demo, ya dalam hal ini adalah Habib Rizik waktu itu dikriminalkan dengan cerita-cerita yang dibangun belakangan, kita juga mengatakan itu tidak benar, gitu loh. Gitu. Itu yang kemudian bikin orang nih Tempo gimana sih sikapnya gitu kan dalam kasus ini? Oh clear banget, gitu. Clear malah banget. dicap anti Ahok lah kadang. Iya. Dalam kasus demonstrasi itu kita menentang demonstrasi, tapi ketika pelaku demonstrasi itu dikriminalkan dengan
kasus yang belakangan muncul, kita juga menolak, nggak bisa begitu dong caranya gitu. Jadi memang bersikap adil ya barangkali ya, kalau kata Pramudia Nantatur, adillah sejak dari pikiran gitu ya. Nggak gampang sih memang, nggak gampang karena untuk bersikap adil dibutuhkan informasi yang cukup kan, gitu loh. Gitu. Dalam kasus tadi Dini bilang apa? Oh dalam kasus Ahok misalnya, dalam kasus paling tidak fakta pada saat itu ya, dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras ya, kalau ingat waktu itu, ya kita mengatakan bahwa tidak ada yang salah berdasarkan investigasi kita. Gitu. Tapi begitu masuk ke ranah yang lain, yaitu soal reklamasi, kita mengatakan ada yang salah di sini. Dan kemudian tentu saja kita diserang kan sebagai anti Ahok dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi setelah itu semua selesai? Ahok masuk penjara, Ahok keluar, dan Tempo menjadi tempat yang dipilih oleh Ahok untuk launching bukunya. Gitu loh. Itu orang pada bingung semua. Loh, Pak Ahok kok ke Tempo gitu? Loh ya nggak ada persoalan. Dan Tempo dalam wawancara bersamaan dengan launching itu mengatakan bahwa yang ditulis Tempo ketika itu benar. Oh, selesai buat kita gitu. Ya kan, kebenaran akhirnya muncul belakangan kan. Jadi kita nggak terlalu hirau lah pada serangan-serangan netizen dan sebagainya waktu itu gitu. Iya, amazing. Gitu. Nah, Mas Azul, ini kita cerita tadi pengalaman dari dirimu merintis, dari masih junior reporter sampai akhirnya sekarang jadi CEO media. Dan aku selalu bilang, ini orang kerja mulu apakah gak ada keluarganya gitu. Even aku tahu Mas Azul punya anak 3 dan ternyata baru nikah lagi anaknya gitu kan di Amerika. Dan akhirnya ada satu tulisan personal di bukunya Mas Azul yang aku makin tahu ternyata Mas Azul tuh cinta juga sama anaknya ya gitu. Tentang surat buat N. Ini ditulisnya Januari 2021 di saat height of the pandemic. Betul. Ketika pada saat itu tuh nganterin anak sulung sekolah di Iowa. Dan ini yang nggak masuk ke media tentunya, karena ini very personal, yang masuk ke dalam bukunya aja. Ini di sini ada terakhirnya ditulis hati-hati di rantau, hati-hati di rantau. Ini ketika pada saat melepas ya. Makanya arungi dunia itu, layari mereka seperti biduk kertas yang dulu kau hanyutkan di jalan depan rumah kita saat tergenang air hujan. Jangan pernah berpikir untuk berhenti, jangan cepat-cepat mendefinisikan diri. Kapalmu mungkin akan bersandar di dermaga-dermaga besar, tapi saranku jangan bermukim, apalagi jika itu berarti kau lelah mencari. Nah, ini kayaknya lagi sedih banget nih Mas di sini. Anak saya waktu itu dapat beasiswa untuk sekolah literary translation, penerjemahan karya sastra dari Universitas Iowa di Iowa, Amerika Serikat. Ini S2 ya berarti S2. Ya? Jadi waktu itu tahun 2020 betulnya dia harus berangkat tuh Juni atau Juli lah gitu. Tapi karena Amerika tutup, pandeminya lagi gila-gilaan, dipending gitu. Lalu kemudian di Januari pemerintah Amerika membuka pintu untuk pelajar gitu. Nah kami sempat cemas waktu itu apa kamu jangan berangkat dulu ya, tunda lagi ya. Tapi anak saya bilang ya pandemi kapan selesainya kita nggak pernah tahu gitu. Dia memang udah pengen pergi aja gitu. Saya tahu tuh gitu. Akhirnya udah deh kalau deh kamu berangkat deh gitu. Aku pergi sendiri nggak apa-apa kok. Waktu itu saya ingat betul ya gayanya gitu kan. Jangan harus ada yang nganterin gitu. Ibunya cemas banget sama pandemi. Waktu itu vaksin sudah ada tapi belum ada vaksinasi, Bidin. Akhirnya saya pergi nanterin naik pesawat yang segede gaban, penumpangnya cuma 10 gitu kan, maskernya 2 lapis, makannya hati-hati banget gitu. Terus kita masuk ke apartemennya di sana, kita mengurung diri 2 minggu, jadi benar-benar keluar itu untuk beli makanan, masak, ngurus administrasi kampus, pulang, terus di kamar lagi gitu. Sampai akhirnya setelah 2 minggu saya pulang, dia nganter saya ke airport. Oke ya, ayah pulang ya gitu. Kamu oke kan? Oh, oke. Gitu kan, anak cowok kan gitu. Ya udah, saya tinggal. Dalam perjalanan dari Amerika transit ke Tokyo, saya nggak bisa tidur tuh. Asli gue nggak bisa tidur tuh. Sendirian dengan kapal begitu besar, orang sedikit, ada tekanan gitu ya. Terus takut pandemi gitu. Gue nulis gitu ya. Saya nulis gitu. Yang kemudian ada di buku itu, surat buat N. Yang intinya adalah saya mau mengatakan bahwa ini journey-mu gitu loh. Jadi jangan anggap ini sebagai kamu sekolah jalan-jalan atau apa. Enggak, ini journey-mu. Ini anak senang baca emang dari dulu gitu ya. Senang baca. Emang dibiasain dari orang tua? Enggak juga sih. Ya pasti kita ada agenda ke toko buku gitu-gitu ya. Kalau udah ke toko buku pasti ya udah nggak mikirin duit bapaknya kan itu. Ambil aja gitu kan. Ya, tapi oke lah gitu kan.
Jadi terekspos oleh bacaan, tentu saja internet, dan kemudian dia ketemu di satu tempat yang saya kira untuk fakultasnya namanya liberal art gitu. Nah ini satu jurusan lah begitu, yang menurut saya salah satu yang terbaik di Amerika ya untuk studi penulisan gitu ya, Universitas Iowa. Iowa City itu kan the city of literature menurut UNESCO gitu. Jadi memang ambience-nya itu benar-benar ambience para penulis, dosennya itu pemenang Booker Prize, sutradara terkenal dari Jerman, gitu-gitu loh. Jadi ambience itu sangat, dan jangan lupa di Iowa itu setiap tahun menyelenggarakan yang namanya International Writers Program, yang orang-orang Indonesia itu berlomba-lomba untuk ikut kegiatan itu gitu. Dari mulai Danarto, Arifin Senur dan sebagainya itu pernah ke sana, sampai yang muda-muda Yusi Parianom dan seterusnya begitu. Jadi sangat itu. Nah, waktu itu sih cuma mikir, ini anak pasti akan terekspos gila-gilaan dengan segala macam bacaan, story, novel, dan sebagainya gitu. Saya ingat betul waktu saya 2 minggu di sana tuh dia udah mulai kuliah gitu. Saya tanya, mata kuliah itu apa gitu? Ya ini, bahas novel gitu. Tugasnya apa? Setiap minggu harus baca 1 novel. Oke, seru juga ya gitu. Ya seru, tapi ya susah juga dia bilang. Jadi baca novel, setiap minggu dia harus bikin review atas novel yang dia baca gitu. Jadi kan exposure terhadap itu luar biasa gitu. Jadi saya pikir, ya sudahlah, memang dunianya itu ya, itu, dan dia masuk ke dalam sebuah petualangan baru gitu. Nah dalam perjalanan pulang itu saya coba refleksikan. Sebetulnya saya kepengen kasih message lah kepada dia, karena saya masukin di Facebook saya, dan kalau di Facebook itu setiap tahun muncul kan, reminder supaya dia ingat terus gitu akan beberapa pesan saya yang tadi Dini bacain gitu. Ini perjalananmu, kamu mungkin bisa terlontar ke dermaga-dermaga yang kita tidak kenal sebelumnya, baik secara pikiran atau kan secara fisik, tapi jangan mendefinisikan diri, karena kalau mendefinisikan diri itu kan dia final kan, selesai gitu loh. Gitu. Kamu boleh saja menganut paham tertentu atau keyakinan tertentu dalam dunia sastra atau dalam hidup, tapi yang paling penting menurut saya adalah selalu ragukan pilihan itu, karena dengan demikian terjadi dinamika kan di dalam diri kita kan. Kita menemukan sesuatu yang baru lagi, dan itu sebenarnya hakikat hidup, terus mencari gitu. Nah tadi kemudian setelah hampir 2,5 tahun ya rupanya dia ketemu jodohnya di sana. Saya nggak punya kata-kata lain selain menerima gitu kan. Ya sudah, tapi ingat gitu. Ingat bahwa itu adalah perjalananmu gitu. Jadi terus saja. The unknown port yang betul, ditulis di sini. The unknown port itu pernikahan, keluarga bukan penjara kan gitu, tapi dia menjadi satu ruang untuk mengeksplor lebih banyak lagi. Nah syukurnya istrinya itu, menantu saya itu dari jurusan yang sama tapi basisnya bahasa Prancis. Di keluarga padahal nggak ada yang nikah beda, beda kebangsaan, interfaith even. Nggak ada. Jadi ya kalau di keluarga bedanya etnik ya pasti ya, satu orang Jawa, satu orang Batak, Padang dan sebagainya gitu. Tapi sampai melampaui dunia itu baru sekali. Jadi saya perlu waktu kira-kira 1 tahun gitu untuk mendigest itu semuanya. Apa sih yang terjadi kok tiba-tiba berbelok gini hidup gue? gitu. Terus saya sempat panggil tuh, ayo coba kita zoom dulu deh, zoom. Kalian tuh punya rencana apa sih gitu? Oh ya fluent sekali menjelaskan rencana-rencananya gitu. Oh kita mau ini, mungkin nanti suatu saat kita mau pindah ke sini dan seterusnya. Ya oke lah, kalau kalian yakin kan nggak punya alasan lagi kan saya untuk menolak kan. Ya udah kita urusin lah sampai kemarin itu. Kalau lihat ke belakang perjalanannya Mas Azul dari zaman baca Tempo di kios dekat musola, dekat masjid yang di Lampung, tiap Jumat, terus baca ke perpus dengan teman-teman bacanya yang katanya buku jendela dunia, dan sekarang yang terjadi pada anak sulungmu yang akhirnya benar-benar ngeliat ke dunia dan agak mengalirnya. Kayaknya iya ya. Don't you think it's like actually jalan ceritanya memang begitu? Iya memang, meskipun ya saya nggak pernah membayangkan ya bahwa dia suka baca, ya mungkin karena ada tradisi membaca gitu kan, bahwa dia suka menulis ya saya juga nggak pernah maksain gitu kan. Dia sekolah S1-nya malah IT kan, jadi dia pindah jalur gitu, tapi memang ternyata bakatnya di bahasa gitu kan. Ya udah dan ya sekarang ya terus nggak tahu saya yang lain nanti kayak apa, jalannya kemana nggak bisa ya kita ya, mungkin kayak agak klise ya, tapi yang Khalil Gibran itu mungkin bener ya. Kamu tuh cuman busur aja tuh yang ngelepasin anak panahnya mau kemana kamu nggak bisa atur lagi gitu. Asli nggak bisa atur tuh, nanti dia melenceng ke sini, melenceng ke sana gitu. Yang penting kan prinsip-prinsip dasarnya menurut saya. Jadi orang baik ya,
jangan menyakiti orang lain ya, gitu. Jujur ya, kan prinsip-prinsip dasarnya itu aja kan. Iya. Jadi pegang lah itu sih, so far ya, mudah-mudahan konsisten. Mas Arief, dengan apa yang Mas Arief kerjakan saat ini dan apa yang udah Mas Arief lakukan di Tempo dan sebagai wartawan segala macamnya, apa yang Mas Arief tuh pengen kontribusiin sih ke dunia kecil sekitarmu? Dunia kecil tuh pers atau apa? Anything. Dunia kecil anything, ya, group of friends lah, apapun, dunia-dunia kita kan semua punya. Kalau di dunia kecil, pers ya? sih saya lagi concern betul ya tentang kemerdekaan pers, sebuah isu yang tidak baru, tapi ternyata tantangannya luar biasa ya. Kalau Dini sekarang ngikutin misalnya ada publisher right ya, publisher right itu upaya dari pemerintah lewat Dewan Pers dan sebagainya untuk mendudukkan pers dengan dengan platform digital secara lebih adil. Itu tantangannya juga nggak kecil begitu, dan kemungkinan untuk terjadinya intervensi atas kemerdekaan pers juga selalu ada gitu. Jadi saya kira ini memang ikhtiar yang nggak ada akhirnya gitu ya. Selebihnya mungkin saya kepengen nulis yang non fiksi gitu ya. Saya belum pernah tuh nulis non fiksi gitu. Lebih banyak ini? Ini kan non fiksi kan. Yeah. Sorry, saya pengen nulis fiksi gitu. Pengen nulis fiksi. Saya pengen nulis fiksi gitu. Mungkin tantangannya beda kali ya, gitu. Jadi imajinasi bisa lebih terasah begitu. Kalau ini kan praktis nggak ada ruang ya buat fiksi kan, karena ini jurnalisme gitu. Semua itu harus non fiksi, harus fakta gitu, faktual gitu. Itu dia nggak. Kalau gitu aku kasih tahu apa yang menurut aku Mas Azul itu berdampak buat aku semenjak dari kita kenal dan sebagai pembaca Tempo. Aku ngerasa kita akan selalu dibutuhkan sebagai jurnalis, sebagai pers, sebagai media yang walaupun mainstream tapi berdampak dan bermanfaat buat banyak orang. Dari apapun yang kita tulis, kita informasikan, itu punya suatu dampak, nggak hanya dampak memberikan ilmu tapi juga memberikan wawasan. Dan aku ngelihat dari Mas Azul pergi kemana-mana dan bisa menuliskan sesuatu tuh dengan sangat deskriptif sampai kita seakan terbawa ke situ. Jadi seakan tuh aku juga berada ketemu Hasan Tiro di Sweden di apartemennya selama 2 jam. Dan aku tuh ngerasa nggak banyak orang yang punya gift seperti itu. Ya mungkin sih, Din. Ya, mungkin sih. Itu yang aku rasakan darimu. Jadi itu yang aku bersyukur banget sama Mas Azul. Ya. Thank you so much Mas Azul. Thank you, Din. Thank you so Thank much. you, Din. Udah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Amin. Thank you. Terima kasih. Until you receive a phone call. In the middle of the night, I received a phone call and told me that my son was arrested in Bali. But then after, when I saw the situation of Michael, I said, no, I cannot leave him alone. So he was already giving up? Sometimes he was giving up, but you never give up? No, never. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.